Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari praktikum rangkaian listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Andika Saputra, NIM F1B 018026. Jadi pada praktikum rangkaian listrik kali ini terdapat 5 percobaan, yaitu dari percobaan 1, yaitu rangkaian seri dan paralel. Kemudian percobaan kedua yaitu hukum-hukum rangkaian listrik. Kemudian percobaan ketiga yaitu teorema rangkaian. Percobaan 4, rangkaian seri dan paralel RC dan RLC. Dan yang terakhir percobaan 5 adalah respon frekuensi. Sekarang kita menuju ke percobaan pertama yaitu rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Jadi dari dasar teori, rangkaian seri adalah rangkaian yang semua komponennya itu disusun berurutan, sehingga di setiap bagian dialiri arus listrik yang sama besarnya dan tegangan pada tiap-tiap komponen itu berbeda. Nah, untuk mencari rangkaian seri dari komponen-komponen di rangkaian seri, hambatan total penggantinya yaitu tinggal dijumlahkan dari masing-masing komponen. Kemudian rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar atau bersusun sehingga terdapat percabangan yang nantinya dialiri arus listrik. Jadi pada setiap komponen yang dirangkai secara paralel itu memiliki besar tegangan yang sama, namun memiliki arus yang berbeda. Sehingga untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian paralel, yaitu 1/R paralel itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah sampai 1/Rn. Nah, kemudian langkah kerja dari percobaan pertama yaitu terdapat 2 sub, yaitu yang pertama sub 1 rangkaian seri dan perancangannya, di mana rangkaian seri ini terdapat rangkaian kombinasi 3 resistor, dan gambar 3.2 yaitu rangkaian kombinasi 4 resistor. Adapun langkah kerjanya, yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merangkai peralatan sesuai gambar. Kemudian kita mengukur resistansi totalnya dengan menggunakan ohmmeter dan arus totalnya menggunakan ampermeter. Kemudian mencatat hasil percobaan. Dan yang kelima, itu melakukan langkah yang sama untuk rangkaian kombinasi 4 resistor. Dan yang terakhir, setelah selesai semuanya, kita merapikan kembali peralatan yang telah digunakan. Adapun perancangan rangkaian seri, yaitu terdapat 3 rangkaian, yaitu kombinasi 2 resistor, 3 resistor, dan 4 resistor. Langkah percobaannya sama seperti rangkaian seri. Kemudian sub 2 yaitu rangkaian paralel dan perancangannya, di mana rangkaian paralel terdapat rangkaian kombinasi 3 resistor dan rangkaian kombinasi 4 resistor. Pada rangkaian paralel, kita menggunakan resistor yang nantinya akan diukur resistansi totalnya dengan menggunakan ohmmeter. Kemudian mengukur arus totalnya dengan ampermeter. Setelah itu baru kita mencatat hasil pengukuran. Kemudian langkah yang sama untuk rangkaian kombinasi 4 resistor. Setelah selesai, tentunya kita merapikan kembali peralatan praktikum. Nah, kemudian perancangan rangkaian paralel ini sama seperti rangkaian paralel, langkah percobaannya. Namun pada perancangan rangkaian paralel ini terdapat rangkaian kombinasi 3 resistor, kemudian rangkaian kombinasi 4 resistor, dan rangkaian
perancangan untuk arus. Nah, di sini terdapat data hasil dan analisa yang saya ambil selama percobaan berlangsung. Pada sub pertama yaitu percobaan rangkaian seri, di mana pada rangkaian seri ini saya mendapatkan data sebagai berikut, di mana resistornya terdapat 4 resistor kita pakai. Kemudian untuk resistor baca R1220, R2 330, R3 1000 dan R4 1200. Kemudian mengukur masing-masing resistansi dengan alat ohmmeter, didapat resistor ukur pada resistor 1 yaitu 220 ohm, kemudian resistor kedua dengan 321 ohm, kemudian resistor ketiga dengan 968 ohm, dan resistor keempat didapat pengukuran sebesar 1163 ohm. Nah, pada percobaan sub pertama ini, yaitu mencari persen error daripada tiap-tiap resistor. Nah, adapun persen error ini persamaannya adalah R yang terbaca dikurangi R yang terukur dibagi dengan Rn terbaca, yaitu dikali 100%. Nah, dari rumus tersebut, maka bisa dilihat hasil dari persen errornya pada masing-masing resistor, di mana persen errornya tidak melebihi toleransi resistor yaitu 5%. Ya. Paling tinggi 33,2%. Ini menunjukkan bahwa resistor ini masih dalam kondisi yang baik. Kemudian lanjut ke tabel resistansi total hubungan seri metode ohmmeter. Jadi pada percobaan kali ini yaitu pada kombinasi A dengan 3 resistor, kemudian kombinasi B dengan 4 resistor. Di mana pada kombinasi A didapat R total dari R ukur dengan ohmmeter yaitu 2126 ohm. Kemudian pada saat dihitung total keseluruhannya menjadi 2200. Begitu juga yang B, kombinasi B adalah kombinasi dengan 4 resistor, di mana R ukur yang didapat dari hasil pengukuran yaitu 3375 dan R hitungnya 3400, total secara keseluruhan dari kombinasi B. Nah, adapun untuk persamaan dalam mencari resistansi total yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 dan R4. Kemudian persamaan error dari resistansi total yaitu perbandingan antara selisih dari resistansi hitung dan ukur dibagi dengan resistansi hitung dikali 100%. Nah, dari perhitungan tersebut maka didapat hasil pada tabel berikut, ya, yaitu di mana persen error dari resistor total pada kombinasi A dan B itu masih di bawah 5%. Karena selisih dari R total baik ukur maupun hitung itu sangat kecil, sehingga menghasilkan error yang cukup kecil. Kemudian tabel resistansi total hubung seri metode ohmmeter didapat data seperti tabel berikut. Kemudian mencari I total dan persen error. Nah, dari mencari I total yaitu V per RT, kemudian persen errornya arus hitung dikurangi arus ukur per arus hitung dikali 100%. Nah, dari perhitungan tadi didapat hasil pada tabel sebagai berikut, yaitu kombinasi A memiliki persen error yang lebih besar dibanding dengan kombinasi B. Nah, kombinasi persentase yang berbeda, error yang berbeda ini dikarenakan batas toleransi pada resistor itu. Nah, dari tabel tersebut dilihat bahwa masing-masing kombinasi memiliki persen error yang cukup kecil, yaitu
paling kecilnya 0,73%. Nah, yang perancangan rangkaian seri itu didapat data seperti tabel berikut, kombinasi A, B, dan C. Kemudian mencari resistansi total dan persen error, di mana mencari resistansi total yaitu menjumlahkan masing-masing daripada resistor, kemudian didapat persen errornya. Setelah perhitungan di atas, maka didapatkan hasil seperti tabel berikut, di mana kombinasi A, B, dan C memiliki persen error yang masing-masing 2%, 1,4, dan 16,5. Nah, jadi dapat dianalisa bahwa kombinasi A, B yaitu memiliki persen error yang kecil, sedangkan kombinasi C yaitu memiliki persen error yang sangat besar yaitu 16,5%. Ini dikarenakan bahwa kombinasi C memiliki batas toleransi yang berbeda-beda, sedangkan kombinasi A dan B sudah hampir mendekati dari batas toleransi. Kemudian mencari arus dan tegangan dari kombinasi tahanan, di mana mencari arus total adalah I sama dengan V per R, dengan persen error didapat I hitung dikurangi I ukur per I hitung dikali 100%. Nah, dari perhitungan di atas didapat bahwa pada rangkaian 3 kombinasi didapat arus hitungnya 7,01, arus ukurnya 7,5. Maka didapat bahwa persen error sebesar 6,99%. Kemudian yang desain rangkaian sehingga didapatkan arus tertentu, di mana pada kombinasi 2R dan 3R itu besar resistansi totalnya adalah 597 ohm dan 3R adalah 2022. Kemudian didapatkan arusnya sama dengan V per R dan tegangannya sama dengan I kali R. Kemudian dari situ didapatkan persen error dan persen error arus dan tegangan. Nah, dari perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ya, hasil-hasil dari tata selanjutnya, di mana kombinasi 2R dan 3R memiliki persentase error tegangan yang sama, namun pada arusnya memiliki persentase error yang berbeda. Kemudian rangkaian paralel, di mana tabel pengukurannya seperti di atas, di mana arus baca dan arus ukurnya tidak beda jauh. Kemudian mencari error resistansi. Nah, setelah didapatkan errornya, baru hasil dari semua data dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana masing-masing resistor mempunyai persen error yang berada di kisaran 2% dan 3%. Kemudian tabel pengukuran arus masing-masing resistor hubung paralel. Nah, didapatkan data yaitu resistor 390, 820, dan 1000 didapatkan tegangan yang sama, kemudian arusnya yang berbeda. Nah, di sini mencari resistansi tahanan yaitu 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan 1/R4. Kemudian mencari arus total yaitu V per R. Nah, menghitung arus tiap resistansi yaitu IR1 sama dengan R paralel dibagi R paralel plus R1 dikalikan arus total. Begitu selanjutnya dengan arus pada resistansi kedua dan resistansi ketiga. Kemudian dari masing-masing resistor didapatkan persen error arus pada masing-masing resistor. Nah, di sini didapatkan bahwa persen error daripada masing-masing resistor, arus yang melewati masing-masing resistor itu berada di kisaran 10-30%, dengan arus pada resistor 1 itu mencapai 30%. Kemudian perancangan rangkaian paralel mendapatkan pengukuran nilai resistansi resistor seperti tabel, kemudian resistansi total, datanya seperti tabel berikut, dan data pengukuran nilai arus pada resistor. Nah, kemudian pada
sub percobaan kali ini untuk itu yaitu menghitung tahanan total. Tahanan total dari rangkaian paralel, kemudian menghitung arus total, itu sama dengan V per R. Kemudian didapatkan arus tiap resistor, itu sesuai pembagian arus. Dan yang terakhir adalah persen error, yaitu I baca dikurangi I ukur per I baca dikali 100%. Nah, untuk perhitungan data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di mana pada masing-masing resistor memiliki tegangan yang sama. Kemudian arusnya berbeda, ya. Di mana semakin meningkat nilai resistor, maka arusnya semakin mengecil. Kemudian didapatkan persen error, yaitu berada di kisaran 10% sampai 30% ya, dengan resistor 1200 ohm memiliki persentase error yang besar. Kemudian arus total didapatkan 70 mA dan arus hitungnya didapatkan 72,5 sehingga menghasilkan persen error 3,57%. Nah, adapun persen error ini disebabkan oleh human error atau alat ukur yang kurang presisi. Nah, dari pembahasan tadi didapat kesimpulan bahwa pada rangkaian seri nilai resistansi totalnya dapat dihitung dengan cara penjumlahan langsung dan nilai arus pada masing-masing resistor itu sama. Nah, dalam perancangan rangkaian seri itu untuk mendapatkan nilai tegangan dan arus, maka dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi. Kemudian pada rangkaian paralel, arus totalnya merupakan penjumlahan daripada arus pada masing-masing resistor. Kemudian percobaan 2 yaitu hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff yaitu KVL, di mana jumlah aljabar tegangan adalah 0, dan arus Kirchhoff yaitu jumlah aljabar dari arus sebuah simpul adalah 0. Nah, adapun rangka percobaan dari sub 1 yaitu hukum Kirchhoff tegangan dan arus seperti rangkaian berikut, di mana kita akan mengukur tegangan dan arus pada tiap resistor. Kemudian pada sub 2 itu mengukur tegangan pada tiap-tiap resistor. Nah, pada sub pertama yaitu hukum Kirchhoff tegangan dan arus didapatkan data sebagai berikut, ya. Di mana pada kali ini saya akan mencari persen error, di mana persen errornya seperti rumus berikut, ya, Rx baca dikurangi Rx ukur per Rx baca dikali 100%. Nah, dengan perhitungan tadi didapat persen error pada masing-masing data, di mana persen errornya itu masih kurang dari 5% sehingga resistor ini dibilang kondisinya baik. Nah, hukum Kirchhoff tegangan yaitu menghitung Vs hitung, di mana Vs-nya adalah VR1 ditambah VR2 dengan paralel dari VR3 ditambah VR4 ditambah VR5, VR6, VR7 paralel ditambah VR8 didapatkan 19,9 volt. Kemudian persen error dari Vs, di mana Vs ukurnya yang digunakan kemarin adalah 12,78 volt, sehingga didapatkan persen errornya 33,4%. Nah, kemudian hukum Kirchhoff arus, di mana pada percobaan kali ini kami disuruh menghitung IR1 yaitu sesuai hukum Kirchhoff, IR2 dan IR3, di mana IR1-nya 13 mA, kemudian IR4 yaitu IR5 tambah IR6 tambah IR7 didapat 16,6 mA. Kemudian IR8 hitung sama dengan nilai IR4 hitung yaitu 16,6 mA. Didapatkan persen error arus pada ketiga resistor yaitu R1, R4 dan R8. Nah, ini datanya, di mana
R8 atau resistor 8 itu memiliki persentase error yang cukup besar, ya. Nah, ini disebabkan antara lain IR ukur dengan IR hitungnya yang cukup besar. Nah, kemudian sub 2 yaitu penerapan hukum Kirchhoff, di mana datanya sebagai berikut dengan gambar rangkaiannya. Kemudian dengan menerapkan KVL atau Kirchhoff pertama, maka kita analisa loop pertama, di mana sigma V sama dengan 0. Nah, itu jadi pada loop pertama terdapat IR1 dikalikan R1, ditambah IR2 dalam kurung I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Maka didapatkan pada loop 1 dengan persamaan 196,6 I1 dikurangi 98,3 I2 sama dengan 12. Kemudian loop kedua didapatkan persamaan kedua yaitu minus 98,3 I1 ditambah 393,2 I2 dikurangi 98,3 I3 sama dengan 0. Nah, pada loop ketiga didapatkan persamaan ketiga yaitu 294,9 I3 dikurangi 98,3 I2 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan metode Cramer dari ketiga persamaan tadi, yang didapatkan bahwa delta R-nya itu adalah 18.047.000. Nah, kemudian mencari I1, I2, dan I3 menggunakan matriks 3x3, di mana determinan dibagi dengan delta R. Nah, dari sini didapat bahwa I1 yaitu 0,0707 mA, I2-nya 0,0193 mA, dan I3-nya adalah 0,0064 mA. Kemudian menghitung nilai arus di masing-masing resistor, di mana IR1 itu adalah sama dengan I1. Kemudian IR2 adalah I1 dikurangi I2. Kemudian IR3 adalah I2. Kemudian IR4 adalah I2 dikurangi I3. Kemudian I5 yaitu sama dengan I3. IR6 sama dengan IR3, dan IR7 sama dengan IR5. Nah, kemudian mencari nilai tegangan di masing-masing resistor itu menggunakan hukum Ohm, di mana tegangan pada resistor pertama yaitu I dikalikan R sampai VR7 yaitu IR7 kali R7. Kemudian menghitung persentase error nilai tegangan pada saya ngambil data pertama yaitu V hitung dikurangi V ukur per V hitung dikali 100%. Nah, dari sini dapat bahwa persentase error pada R7 itu besar sekali, 76,19%, ya, dikarenakan selisih antara tegangan hitung dan tegangan ukur yang besar, atau alat ukur yang kurang presisi, ataupun human error atau kurangnya ketelitian kita saat membaca hasil pengukuran. Nah, dari sub percobaan tadi didapatkan kesimpulan bahwa jumlah total tegangan dari setiap komponen penyusun rangkaian pada rangkaian loop tertutup sama dengan 0, sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan. Kemudian yang B, jumlah arus yang masuk pada sebuah percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut, sesuai hukum Kirchhoff arus atau yang hukum Kirchhoff pertama. Kemudian untuk mencari nilai tegangan pada suatu resistor, pada suatu loop tertutup dapat digunakan analisis mesh. Percobaan 3 yaitu teorema rangkaian, di mana pada percobaan kali ini kita menggunakan teorema rangkaian yaitu teorema superposisi, Thevenin, dan Norton. Adapun langkah kerjanya pada teorema superposisi sebagai rangkaian berikut, yang dimana mempersiapkan alat dan bahan, kemudian merangkai alat dan bahan seperti gambar, kemudian mengukur arus dan tegangan, menggunakan voltmeter dan ohmmeter dari tiap-tiap resistor, kemudian mencatat hasil percobaan dan merapikan kembali alatnya. Kemudian sub 2 teorema Thevenin, yaitu percobaan ini mengukur V Thevenin, arus Thevenin, VL, dan IL. Sedangkan pada teorema Norton itu mengukur nilai V Thevenin, I short circuit, VL, dan IL.
Kemudian langkah percobaannya sama seperti superposisi, cuman untuk mengukur nilai parameter yang tidak diketahui itu yang berbeda. Nah, dari data hasil dan analisa, sub 1 teorema superposisi didapatkan nilai tegangan dan tekanan terukur seperti gambar berikut. Nah, pada teorema superposisi sesuai teori bahwa untuk mencari tegangan maka salah satu sumber harus mati dan nantinya kedua sumber akan dihidupkan kembali. Jadi yang pertama yaitu menghitung nilai arus dan tegangan pada saat V1 on dan V2 on yang didapatkan datanya sebagai berikut: R1 2,5 volt, kemudian R2 2,36, R3-nya adalah 2,36. Kemudian menganalisa loop 1 dan 2, yaitu pada loop 1 didapatkan persamaan 2020 I1 dikurangi 1200 I2 sama dengan 5. Kemudian pada loop 2 didapatkan persamaan minus 1200 I1 ditambah 3400 I2 sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan I1 dan I2 menggunakan matriks determinan, di mana I1-nya didapat 3,13 mA, kemudian substitusikan didapatkan I2 yaitu 1,1 mA. Kemudian mencari IR1, IR2, dan IR3, di mana IR1 besarnya sama dengan I1 yaitu 3,13 mA, IR2 adalah 2,03 mA, selisih daripada I1 dikurangi I2. Kemudian IR3 sama dengan I2 yaitu 1,1 mA. Setelah itu mencari VR1, VR2, dan VR3, di mana VR1 sama dengan IR1 dikali R1, VR2 sama dengan IR2 dikalikan R2, VR3 sama dengan IR3 dikalikan R3. Sorry, ini R3 maksudnya. Nah, kemudian menghitung persentase error arus dan tegangan, di mana persentase error IR yaitu IR ukur dikurangi IR hitung per IR hitung dikalikan 1%. Kemudian VR1 adalah VR hitung dikurangi VR ukur per VR hitung dikali 100%. Nah, didapatkan data pada saat V1 on dan V2 off. Nah, di sini persentase errornya pada resistansi 2200 ohm, yaitu persentase errornya cukup besar, yaitu 36,3%. Nah, saat resistansinya meningkat, maka arusnya akan semakin mengecil, sesuai hukum I sama dengan V per R. Kemudian tegangannya, apabila semakin besar resistor, maka tegangannya semakin besar, ya. Di mana V sama dengan I kali R, sesuai persamaannya, dan persentase errornya didapatkan sekitar 2%. Cukup kecil. Nah, yang kedua, superposisi, yaitu saat V1 off dan V2 on. Nah, di sini datanya sebagai berikut. Kemudian menganalisa setiap loop, di mana loop pertama didapatkan persamaan 2020 I1 dikurangi 1200 I2 sama dengan 0. Kemudian loop 2 dapatkan bahwa 1200 I1 ditambah 3400 I2 sama dengan 12. Kemudian mencari I1 dengan matriks determinan didapatkan I1 sebesar 2,05 mA. Kemudian I2 sebesar 4,46 mA. Nah, di sini didapatkan IR1, IR2, dan IR3, di mana IR1-nya sama dengan I1, kemudian IR2-nya adalah I2 dikurangi I1, dan IR3-nya adalah I2. Kemudian setelah ketemu hasil daripada arus masing-masing resistor, didapatkan tegangan pada masing-masing resistor. Setelah itu baru mencari persen error arus dan tegangan. Nah, dari perhitungan tadi didapatkan data sebagai berikut, di mana saat V1 off dan V2 on, di mana arusnya itu bersifat fluktuatif besarnya, semakin meningkatnya resistor. Kemudian persentase errornya juga fluktuatif karena alat ukur yang kurang presisi ataupun human error. Nah,
Kemudian pada saat tegangan pada saat V1 off dan V2 on didapatkan hasil di mana semakin meningkat resistor maka tegangannya akan semakin meningkat ya, seperti persamaan V sama dengan I kali R. Kemudian persentase errornya relatif kecil ya, disebabkan karena alat ukurnya yang kurang presisi mungkin atau human error. Nah, kemudian mencari tegangan dan arus saat V1 on dan V2 on. Kemudian pengukurannya seperti bisa dilihat pada tabel. Kemudian mencari loop 1 dan loop 2, menganalisa di mana pada loop 1 didapatkan persamaan 2020 I1 ditambah 1200 I2 sama dengan 5. Kemudian loop kedua didapatkan bahwa 1200 I1 plus 3400 I2 sama dengan 12. Kemudian mencari I1 dengan determinan didapatkan I1 sebesar 0,479 mA. Kemudian I2 didapatkan sebesar 3,36 mA. Nah, didapatkan IR1, IR2, dan IR3, di mana IR1 sebesar 0,479 mA, IR2 sama dengan 3,83 mA, dan IR3 sama dengan 3,36 mA. Kemudian mencari VR1, VR2, dan VR3, di mana VR1 sama dengan IR1 dikalikan R1. Ya, didapatkan bahwa VR1 0,39 volt, VR2 4,59 volt, dan VR3 adalah 7,39 volt. Kemudian setelah itu menghitung error arus dan tegangan. Nah, dari perhitungan tadi dapat dilihat pada tabel berikut untuk data selanjutnya, di mana arusnya semakin besar resistansi maka arusnya juga semakin besar. Persen errornya yang terkecil adalah 0,78%, dan yang terbesar adalah 65,7%. Nah, ini bisa disebabkan karena human error ataupun alatnya kurang presisi. Kemudian tegangan pada saat V1 on dan V2 on, di mana tegangannya ini semakin meningkatnya resistansi atau tahanan, maka tegangannya akan semakin meningkat sesuai persamaan V sama dengan I kali R. Nah, kemudian lanjut ke sub 2 yaitu teorema Thevenin, di mana seperti berikut gambar rangkaiannya mencari arus dan tegangan pada RL. Jadi langkah yang pertama adalah mencari tahanan Thevenin dengan cara semua beban dihubung singkat. Nah, didapatkan tahanan Theveninnya sebesar 719,87 ohm, di mana R1 paralel dengan R4 ditambah R2 paralel dengan R3. Kemudian mencari V Thevenin, yaitu mencari tegangan pada titik AB, yaitu VAB. Kemudian mencari tegangan pada titik C, VAC, dan V Theveninnya adalah VAB dikurangi VAC. Nah, didapatkan V Theveninnya sama dengan 5,29 volt. Nah, kemudian mencari VL, di mana VL rumusnya adalah RL1 per RL1 ditambah RTH dikali VTH. Didapatkan VL sebesar 3,27 volt. Kemudian mencari IL, di mana IL rumusnya adalah 1 per RL1 ditambah RTH dikalikan VTH sama dengan 2,8 mA. Kemudian mencari persentase error RTH, VTH, IL, dan VL. Nah, dari perhitungan tadi didapatkan RTH pada data selanjutnya sebagai berikut, di mana persentase errornya sama pada masing-masing resistansi ya. Kemudian pada tegangan Thevenin mempunyai juga tegangan yang sama. Kemudian tabel arus loadnya atau IL itu persentase error pada resistor 1166 dengan 804 itu 0%. Sedangkan pada perhitungan tegangan load yaitu persen errornya pada tegangan load atau VL pada masing-masing resistor itu kisaran 10%. Di mana pada saat
teganannya meningkat, maka tegangannya juga akan meningkat. Kemudian ke sub 3 yaitu teorema Norton, di mana didapatkan hasil pengukuran yaitu V1 dari rangkaian tersebut senilai 9,12% volt dan V2-nya 4,9 volt. Nah, kemudian didapat RL1, RL2, dan RL3. Kemudian tabel hasil pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian didapatkan RL1, RL2, dan RL3 seperti tabel berikut. Nah, langkah yang pertama adalah mencari resistansi Norton, di mana resistansi Norton yaitu kita mematikan semua mematikan semua sumber, baik sumber arus maupun sumber tegangan. Maka didapatkan Rn sebagai berikut, yaitu 274,3 ohm. Kemudian menghitung arus Norton. Nah, untuk menghitung arus Norton ini, semua sumber harus dihidupkan kembali dan beban dihubungkan kembali. Jadi didapat I Norton sama dengan I1 ditambah I2. Didapatkan hasilnya sebesar 22,2 mA. Kemudian menghitung persen error Rn dan In, didapatkan persen error Rn sebesar 0,51%. Kemudian persen error In didapat 10,3%. Maka kita dapat menggambarkan rangkaian ekuivalen Norton, di mana rangkaian ekuivalen Norton ini sumber arus dihubung paralel terhadap tahanan Norton dan tahanan penggantinya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sumber arus dihubung paralel dengan tahanan Norton dan juga tahanan L-nya atau RL-nya. Nah, kemudian mencari IL itu menggunakan pembagi arus yang karena paralel, maka I-load-nya didapat sebesar 6,46 mA. Setelah ketemu arus load, maka didapatkan tegangan load yaitu VL didapatkan 4,31 volt dan menghitung persen error IL dan VL. Ya. Kemudian hasil perhitungan tadi untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut, ya, di mana pada perhitungan tahanan Norton masing-masing resistansinya memiliki persentase error yang sama karena tahanan ukur dan tahanan hitungnya juga sama, ya. Nah, kemudian untuk hasil perhitungan arus Norton didapatkan juga persen errornya yang sama, ya, karena arus pada resistor tersebut baik ukur dan hitungnya itu sama. Kemudian didapat perhitungan selanjutnya pada arus load, ya, pada tabel berikut. Itu persen error yang terkecil adalah 11,7%, sedangkan yang terbesar adalah 26,4%. Nah, kemudian hasil perhitungan tegangan load itu didapat persen errornya kisaran 30%. Nah, adanya persen error ini disebabkan karena human error atau alat kurang presisi, ya, sehingga selisih antara arus hitung dan ukur, juga tegangan hitung dan tegangan ukur itu memiliki selisih yang variatif, ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, dari pembahasan tadi didapatkan kesimpulan pada percobaan 3 ini, yaitu pada teorema superposisi itu nilai arus dan tegangan dari tiap-tiap resistor lebih dari satu sumber bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh nilai tahanan yang berbeda-beda. Kemudian pada teorema Thevenin itu didapat bahwa nilai tegangan beban semakin besar, sedangkan nilai arus yang mengalir semakin kecil. Nah, kemudian pada teorema Thevenin juga dapat digunakan untuk menganalisa suatu rangkaian DC yang mengubah suatu rangkaian yang rumit menjadi rangkaian sederhana, yaitu rangkaian ekuivalen Thevenin dengan rangkaian tegangan ekuivalen daripada Thevenin dan resistansi Thevenin.
Kemudian teorema Norton, di mana nilai arus Norton dan tekanan Norton untuk nilai resistor yang berbeda sama besar. Sedangkan untuk teorema Norton, di mana rangkaian ekuivalennya itu adalah sumber arus yang diparalel terhadap tekanan Norton, di mana sumber arusnya ini adalah arus Norton tadi atau E short circuit. Nah, di mana itu terhubung paralel terhadap tekanan Norton dan juga tekanan penggantinya. Percobaan 4, rangkaian seri dan paralel RL, RC, dan RLC. Adapun langkah-langkah percobaan dari rangkaian seri RL, yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua merangkai sesuai gambar, kemudian yang ketiga yaitu menginputkan sumber AC sebesar 12,6 volt, yang keempat adalah mencatat nilai resistor dan induktor, dan yang kelima adalah melakukan pengukuran tegangan resistor, tegangan induktor, dan arus total menggunakan voltmeter dan ampermeter. Kemudian yang keenam adalah mencatat hasil pengukuran dari VR, VL, dan IT atau arus total. Kemudian merapikan peralatan, dan yang terakhir adalah menganalisis. Kemudian rangkaian seri RC sama seperti rangkaian seri RL. Perbedaannya adalah pada rangkaian seri RC itu mengukur tegangan kapasitor. Kemudian rangkaian seri RLC yaitu melakukan pengukuran tegangan resistor, tegangan induktor, tegangan kapasitor, dan arus total. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Adapun pada rangkaian paralel R dan L, di mana langkah kerjanya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah merangkai sesuai gambar. Kemudian yang ketiga menginputkan sumber 12,6 volt. Yang keempat mencatat nilai resistor dan induktor. Dan yang kelima adalah mengukur arus resistor dan arus induktor serta arus total masing-masing menggunakan ampermeter. Kemudian yang keenam melakukan pengukuran arus untuk tiap kombinasi beban. Dan yang ketujuh adalah mencatat hasil. Kedelapan merapikan peralatan, dan kesembilan adalah menganalisis. Sama seperti rangkaian RL, maka rangkaian RC juga sama. Bedanya adalah di sini mengukur arus resistor dan arus kapasitor. Kemudian rangkaian paralel RLC sama seperti rangkaian RC, yaitu kita mengukur arus pada masing-masing bebannya atau resistor, kapasitor, dan induktor, dan arus totalnya menggunakan ampermeter. Kemudian ke data hasil dan analisa, di mana rangkaian seri RL yaitu tabel hasil pengukuran impedansi seri, di mana phase sumber yang digunakan adalah 7,2 volt, kemudian nilai L-nya 0,2, 0,8, dan 1 Henry, dan resistornya besarnya 1000 ohm, 2000, dan 3000 ohm. Kemudian didapat pengukuran tegangan resistor 7,17 volt, 6,7 volt, 6,55 volt, 7 volt, dan 7,12 volt. Kemudian didapat tegangan induktor yaitu 0,5, 2, 2,5, 1,27, dan 0,8 volt. Dan arus total didapat sebesar 7,15, 7, 7, 3,1, dan 2,7 mA. Nah, adapun pada percobaan pertama itu mencari nilai reaktansi induktif XL, yaitu besarnya 2 kali P dikalikan F dikalikan L. Kemudian mencari nilai impedansi, dapat nilai impedansi yaitu R ditambah J dikalikan XL.
Kemudian menghitung nilai arus total, mendapatkan Vs per Z atau V sumber dibagi impedansi total. Kemudian yang keempat adalah menghitung nilai tegangan resistor, yaitu persamaannya V sama dengan IT dikalikan R. Kemudian menghitung nilai tegangan induktor, yaitu VL sama dengan arus total dikalikan impedansi induktif. Dan yang terakhir adalah menghitung persentase error dari tegangan resistor, induktor, dan arus total. Kemudian dari perhitungan tadi, untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada tegangan resistor itu semakin besar semakin bertambahnya beban sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Kemudian didapatkan tegangan induktornya yang semakin meningkatnya beban justru semakin mengecil. Nah, kemudian arus totalnya, yaitu semakin meningkatnya beban maka arusnya semakin kecil karena arus berbanding terbalik terhadap tahanan atau beban. Kemudian persen error yang didapatkan itu tidak terlalu besar. Ya, pada adanya persen error ini mungkin disebabkan karena human error ataupun alat ukur yang kurang presisi, sehingga selisih antara hitung dengan ukur itu berbeda atau variatif. Kemudian lanjut ke rangkaian seri RC, di mana pada rangkaian seri RC ini V sumber yang digunakan adalah sebesar 6 volt dengan masing-masing kapasitor atau C, yaitu besarnya 2 dan 4 mikrofarad. Kemudian dengan besarnya resistor yaitu 1000, 2000, dan 3000 ohm. Nah, adapun pada subpercobaan ini kita mencari nilai XC atau reaktansi kapasitif, yaitu 1/J dikali 2Pi dikali 50 dikali C. Didapatkan besarnya XC. Kemudian mencari nilai impedansi, yaitu akar dari R kuadrat dikurangi dengan XC kuadrat. Kemudian menghitung nilai arus total, yaitu tegangan sumber dibagi dengan impedansi. Kemudian didapatkan nilai tegangan resistor, yaitu arus total dikalikan resistansinya. Kemudian didapat nilai tegangan kapasitor, yaitu tegangan kapasitor sama dengan arus total dikalikan reaktansi kapasitif. Kemudian menghitung fasor dari impedansi RC, di mana θ-nya adalah tangan min 1 atau arstan, perbandingan dari minus reaktansi kapasitif atau XC dibagi dengan R. Kemudian didapatkan persentase error untuk tegangan resistor, tegangan kapasitor, dan arus total. Nah, dan untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana tegangan sumbernya ketika tahanannya atau impedansinya meningkat, maka tegangannya semakin besar. Kemudian tegangan kapasitornya, semakin meningkatnya impedansi justru semakin mengecil. Kemudian arus totalnya, impedansi semakin meningkat maka arus totalnya semakin mengecil. Nah, tegangan kapasitor ini semakin mengecil karena dipengaruhi oleh arus total yang semakin meningkatnya beban justru semakin mengecil. Adapun persen error yang didapatkan dari arus total ini, persen errornya cukup besar, di atas 50%. Ini mungkin karena adanya human error atau alat yang kurang presisi, sehingga selisihnya cukup besar. Kemudian rangkaian seri RLC, di mana pada subpercobaan kali ini digunakan VS sumbernya atau tegangan sumbernya sebesar 13,08 volt dengan resistansi beban yang bervariatif, kemudian nilai C dan L-nya juga bervariatif ya.
Kemudian di sini mencari reaktansi induktif, kemudian reaktansi kapasitif. Nah, setelah ketemu keduanya baru mencari nilai impedansi. Nah, di sini impedansinya adalah akar R kuadrat ditambah kuadrat dari selisih antara reaktansi induktif dengan reaktansi kapasitif. Setelah didapatkan nilai Z, maka didapatkan arus total, yaitu tegangan sumber di kemudian menghitung nilai fasor sama seperti tadi, ya, tan min 1 daripada selisih antara reaktansi induktif dengan kapasitif dibagi dengan resistansinya. Kemudian didapat nilai tegangan resistor, yaitu arus total dikalikan resistansi. Kemudian tegangan induktor juga didapat, arus total dikalikan reaktansi induktif. Dan tegangan kapasitornya didapat, yaitu arus total dikalikan reaktansi kapasitif. Nah, adapun persentase error kita dapatkan untuk tegangan resistor, tegangan induktor, tegangan kapasitor, dan arus total. Nah, dari sini dapat dilihat pada data selanjutnya. Dapat dilihat bahwa impedansinya itu justru semakin membesar mengecil saat ketiga beban tersebut nilainya meningkat. Maka didapatkan tegangan dari resistor itu meningkatnya beban, maka tegangan pada resistor meningkat karena berbanding lurus. Kemudian tegangan pada induktor itu fluktuatif besarnya. Kemudian tegangan dari kapasitor justru semakin mengecil, semakin meningkatnya kapasitor atau reaktansinya. Nah, kemudian arus totalnya justru semakin besar. Nah, kemudian untuk persentase error, di mana tidak ada yang melebihi 50% ya di tegangan resistor, di resistor 12 ohm, yaitu sebesar 78,9%. Nah, ini disebabkan mungkin karena adanya alat kurang presisi ataupun human error, ya, sehingga selisih hitung dan ukurnya semakin besar. Nah, adapun harus hitung dari percobaan ini didapat persen errornya sebesar sebagiannya 0% ya, karena tidak terlalu jauh, bahkan mungkin sama selisihnya, tidak ada selisihnya. Lanjut ke rangkaian paralel, di mana phase sumber yang digunakan sebesar 6,53 volt dengan resistansinya nilainya variatif yang digunakan. Kemudian induktornya itu sebesar 10 mH dan 20 mH. Kemudian dengan arus masing-masing beban yang telah diukur. Nah, pada percobaan kali ini didapatkan nilai XL yaitu J dikali 2Pi dikali F kali L. Nah, kemudian menghitung nilai impedansi total. Karena rangkaian paralel, maka 1/Z total sama dengan 1/R ditambah 1/ZL atau XL sudut 90 derajat. Jadi di sini nanti impedansi totalnya dalam bentuk polar. Nah, kemudian didapatkan arus resistor, kemudian arus induktor, dan arus totalnya. Yaitu arus totalnya phase sumber dibagi Z atau impedansi. Maka kita ambil bilangan realnya dari Z-nya itu sebesar 3,14. Kemudian menghitung fasor arcis tan XL min per R, yaitu didapatkan sudutnya kecil sekali yaitu 0,0026 derajat.
Kemudian didapatkan persentase error antara arus resistor, induktor, dan juga arus total. Nah, untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel, di mana arus resistor itu semakin mengecil ya, yaitu yang terbesarnya adalah 5,44 mA dan yang terkecil adalah 0,54. Kemudian arus induktor juga sama, semakin bertambahnya beban justru semakin menurun. Begitu juga dengan arus totalnya. Nah, ini disebabkan karena arus itu berbanding terbalik terhadap impedansi ataupun tahanan. Nah, kemudian didapatkan persen errornya cukup besar ya. Nah, ini mungkin karena ada human error ataupun juga alat kurang presisi. Kemudian rangkaian paralel RC yang menghitung nilai X, kemudian didapatkan data sebagai berikut, di mana V sumber yang digunakan adalah 9,8 volt dengan nilai RC-nya yang bervariatif yang digunakan. Nah, kemudian didapat menghitung nilai XC yaitu 1/J2PFC. Kemudian menghitung nilai impedansinya, di mana 1/ZT sama dengan 1/R ditambah 1/XC sudut min 90 derajat. Karena kapasitor itu leading. Sehingga didapatkan Z totalnya. Kemudian menghitung arus resistor, yaitu tegangan sumber dibagi dengan resistor atau resistansinya. Kemudian arus induktor dapat tegangan sumber dibagi impedansi ini kapasitor bukan induktor. Kemudian nilai arus total dapat, kemudian menghitung nilai fasor, dapatkan nilai fasornya sebesar 1,55 derajat, dan kemudian didapatkan persentase error pada arus resistor, arus induktor, dan arus total. Nah, data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana impedansi totalnya semakin meningkat, kemudian arus resistornya semakin mengecil, kemudian arus kapasitornya justru semakin meningkat. Nah, arus totalnya yang semakin menurun. Nah, ini disebabkan karena bebannya ini adalah beban R dan C, di mana ini impedansinya adalah beban resistif murni. Nah, kemudian juga arusnya semakin mengecil karena berbanding terbalik terhadap impedansinya ataupun dari tahanannya, baik R ataupun C. Kemudian rangkaian paralel RLC didapatkan data sebagai berikut, dengan V sumber yang digunakan adalah 13,8 volt. Kemudian nilai R dan C-nya bervariatif, sedangkan nilai L-nya yang digunakan adalah 10 dan 20 mH. Maka untuk menghitung nilai XL-nya, yaitu J dikalikan 2Pi dikali F kali L. Didapatkan SL, kemudian menghitung nilai XC, dapatkan juga nilai XC-nya. Nah, kemudian menghitung nilai impedansi ZLC-nya. Nah, ZLC didapat, maka impedansi total yaitu 1/ZLC ditambah 1/R, atau dalam bentuknya yaitu ZLC dikalikan R dibagi dengan ZLC ditambah R, sesuai rumus daripada rangkaian paralel. Nah, setelah didapatkan CT, maka arus resistornya didapat, yaitu sebesar 11,5 mA. Kemudian arus hitung daripada induktor didapat 4,3 ampere. Kemudian arus induktor didapat sebesar 0,2 mA. Dan arus totalnya sebesar 4,3 ampere. Kemudian
Nah, ini persentase error pada arus resistor, induktor, dan kapasitor serta arus total. Nah, didapat data pada tabel sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel tadi dapat dilihat bahwa besar arus pada beban R itu semakin kecil karena arus berbanding terbalik terhadap tekanan. Begitu juga dengan arus pada beban kapasitif. Sedangkan arus pada beban L yang didapatkan semakin kecil mengikuti perubahan kenaikan beban L. Nah, sedangkan untuk persentase errornya di sini beragam atau bervariasi, di mana persentase error ini disebabkan karena adanya human error ataupun juga alat yang kurang presisi. Nah, kemudian kesimpulan untuk yang pertama, rangkaian impedansi seri RL, RC, dan RLC, yaitu nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor dapat diukur dengan menghubungkan secara paralel dengan voltmeter. Kemudian arus totalnya dapat diukur dengan menghubungkan secara seri dari tegangan dengan ampermeternya. Kemudian nilai impedansi total dipengaruhi oleh nilai resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Reaktansi induktif berbanding lurus dengan nilai induktansi, dan reaktansi kapasitif berbanding terbalik dengan nilai kapasitansi atau kapasitif. Kemudian besarnya sudut fase itu dipengaruhi oleh sel operasi inverse tangan atau arstan ya, yang berbanding lurus dengan nilai reaktansi induktif dikurangi nilai reaktansi kapasitif dan berbanding terbalik dengan nilai resistansinya. Kemudian pada percobaan ini dapat bahwa hasil nilai pengukuran sejalan dengan nilai yang didapat dari hasil pengukuran menggunakan teori yang ada. Kemudian rangkaian impedansi paralel RL, RC, dan RLC. Nah, di mana arus yang mengalir pada resistor, induktor, dan kapasitor dapat diukur dengan menghubungkan secara seri ampermeter dengan bebannya. Sedangkan tegangannya ini diukur dengan secara paralel dengan sumber daripada sumber tegangan. Adapun nilai impedansi total rangkaian paralel dipengaruhi oleh nilai resistansi, kemudian reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Reaktansi induktif berbanding lurus dengan nilai induktansi, dan reaktansi kapasitif berbanding terbalik dengan nilai kapasitansi. Kemudian besar sudut fasenya dipengaruhi oleh hasil operasi inverse tangan yang berbanding lurus dengan nilai reaktansi induktif dikurangi reaktansi kapasitif dibagi dengan nilai resistansi atau berbanding terbalik. Dan yang terakhir adalah percobaan kelima, yaitu respon frekuensi. Jadi teorinya adalah respon frekuensi merupakan hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada kedua besaran magnitude dan fasa di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state. Nah, jadi di sini pada percobaan 5 ini, itu yang sub pertama adalah kombinasi seri rangkaian RLC, di mana langkah-langkah kerjanya adalah yang pertama tentunya menyiapkan peralatan. Yang kedua adalah merangkai alat dan bahan seperti gambar di atas. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur frekuensi. Dan yang keempat adalah nantinya frekuensi tersebut ditambah 20 Hz dan dikurangi dengan 20 Hz. Kemudian yang kelima yaitu mengukur tegangan induktor, tegangan kapasitor, tegangan resistor, dan juga tegangan dari L dan C.
Kemudian sub kedua yaitu kombinasi paralel rangkaian RLC, sama seperti kombinasi seri, tetapi pada kombinasi paralel itu di sini mengukur arusnya, yaitu arus pada induktor, kapasitor, resistor, dan arus LC atau induktor kapasitor. Nah, pada data hasil dan analisa yaitu sub pertama rangkaian seri RL dan C, dan tabelnya di mana nilai resistansinya konstan 22, kemudian L-nya konstan 0,2, tetapi C-nya yang berubah yaitu 2 mikrofarad, 4 dan 8 mikrofarad. Kemudian didapatkan frekuensi resonansi dengan persamaan VR itu sama dengan 1 dibagi 2 pi akar L dikalikan C. Sehingga didapat frekuensi resonansinya adalah 251,6 untuk data pertama. Kemudian menghitung nilai impedansi total. Nah, impedansi total rangkaian seri ini yaitu nilai dari resistansi ditambah J dikalikan omega L minus 1 dibagi omega C. Jadi didapat Z totalnya yaitu sebesar 22 sudut 0,035 derajat ohm. Kemudian didapat nilai arus total pada rangkaian yaitu besarnya adalah V dibagi ZT, di mana V sumber yang digunakan adalah 5 volt. Nah, kemudian dapatkan tegangan resistor yaitu arus total dikalikan ZR. Kemudian tegangan pada resistor tegangan di kapasitor yaitu arus total dikalikan ZC. Sedangkan tegangan di induktor yaitu arus total dikalikan dengan ZL. Dan didapatkan tegangan di induktor dan kapasitor atau VMC itu besarnya adalah selisih dari tegangan induktor dikurangi tegangan kapasitor, di mana didapatkan VLC untuk data pertama yaitu sebesar 0,7 volt. Nah, kemudian menentukan nilai persentase error pada masing-masing komponen. Nah, ini didapatkan pada data pertama yaitu sebesar 38,67%. Nah, untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini yang pertama adalah tabel tegangan, di mana tegangan pada resistansi tetap karena bebannya juga konstan yang digunakan. Kemudian tegangan induktor, di sini terdapat perbedaan karena nilai reaktansinya. Nah, kemudian tegangan kapasitor itu juga berubah dan didapatkan VLC-nya. Nah, untuk persentase error yang didapatkan tentunya ini terjadi karena human error ataupun alatnya yang kurang presisi, sehingga antara hitung dengan ukurnya itu memiliki selisih yang cukup besar. Nah, yang kedua adalah pengaturan frekuensi resonansi rangkaian seri RLC dengan frekuensi berubah. Nah, jadi di sini didapatkan stepnya yaitu VR minus 20 Hz, kemudian VR min 10, kemudian VR, FR ditambah 10, dan FR ditambah 20. Dengan masing-masing bebannya adalah konstan.
Nah, dari sini didapatkan FR-nya adalah 1/2 pi akar L dan akar L dikalikan C, di mana FR-nya adalah 251,6. Tetapi pada data pertama, frekuensi resonansinya dikurangi dengan 20 Hz, sehingga didapatkan frekuensinya sebesar 231,6 Hz. Setelah didapatkan frekuensi resonansi, maka ditentukan nilai impedansi total, di mana impedansi total ini adalah besarnya R ditambah Z, impedansi induktif dan impedansi kapasitif. Nah, kemudian didapatkan nilai arus total, di mana V sumber dibagi impedansi total. Kemudian tegangan di kapasitor didapat arus total dikalikan ZC. Kemudian tegangan di induktor yaitu arus total dikalikan ZL, dan tegangan di resistor yaitu arus total dikalikan ZR. Kemudian VLC sama dengan VC dikurangi VL. Kemudian persentase error didapatkan pada masing-masing komponen. Nah, untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel, di mana penurunan nilai frekuensi menyebabkan nilai tegangan pada resistor itu fluktuatif ya. Sedangkan tegangan pada induktor itu fluktuatif juga. Karena ini disebabkan oleh frekuensi resonansinya yang diatur. Dan untuk nilai persentase errornya ya, yang terbesar adalah 60,2% untuk tegangan pada resistor, dan yang terkecil yaitu sebesar 16,8%. Nah, kemudian untuk tegangan kapasitor dan tegangan induktor kapasitor didapatkan bahwa nilainya bersifat fluktuatif akibat frekuensinya. Kemudian nilai persen errornya berada di kisaran 0% sampai 40% untuk semuanya. Nah, kemudian lanjut ke sub 2 yaitu rangkaian paralel RLC, di mana rangkaian paralel RLC yang digunakan nilainya adalah nilai R-nya konstan, L-nya konstan, dan C-nya dipakai adalah 2, 4, dan 8 mikrofarad. Kemudian didapat frekuensi resonansi yaitu 1/2 pi dibagi akar L kali C. Kemudian mencari impedansi total, di mana impedansi total paralel yaitu 1/ZT sama dengan 1/22 ditambah 1/ZC min 1/ZL. Didapatkan ZT-nya. Kemudian didapatkan arus total yaitu V dibagi Z total. Nah, setelah itu didapatkan nilai arus resistor menggunakan hukum pembagi arus. Nah, kemudian dapatkan arus induktor dan arus kapasitor. Kemudian arus induktor dan kapasitor dijumlah, yaitu ILC sama dengan IC ditambah IL. Sehingga dikurang ini ya. Sehingga hasilnya adalah 0,2 mA. Kemudian didapatkan persentase error, dan ini adalah tabel untuk data selanjutnya, yaitu pada arus resistansi, yaitu arus hitungnya konstan. Kemudian arus induktornya semakin meningkat ya. Nah, karena dipengaruhi oleh frekuensinya. Kemudian arus kapasitor juga sama, semakin meningkat. Kemudian arus induktor dan kapasitor juga meningkat, dan arus totalnya juga meningkat.
Nah, kemudian tabel pengukuran frekuensi resonansi rangkaian paralel RLC dengan frekuensi berubah. Di mana stepnya ini adalah frekuensi resonansi atau FR dikurangi 20, FR dikurangi 10, FR, kemudian FR ditambah 10, dan FR ditambah 20. Di mana nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi yang digunakan itu konstan. Yaitu nilai R-nya 22 ohm, L-nya 0,2 Henry, dan C-nya adalah 8 mikrofarad. Kemudian untuk mencari nilai frekuensi resonansi itu rumusnya adalah FR itu sama dengan 1 dibagi 2pi akar L dikali C. Sehingga didapatkan frekuensi resonansinya sebesar 125,89 Hz. Nah, untuk yang pertama yaitu FR dikurangi 20 itu besarnya adalah 105,89 Hz untuk data pertama. Kemudian mencari impedansi total dari paralel sama seperti tadi, yaitu 1 per ZT sama dengan 1 per R ditambah 1 per ZC ditambah 1 per ZL. Nah, di mana pada J omega C karena kapasitor bersifat leading, maka dia tidak menjadi pecahan, tetapi induktor karena bersifat lagging apabila dirubah ke pecahan maka menjadi 1 per omega L. Nah, jadi di sini didapatkan nilai ZT sebesar 1 dibagi 0,04586 sudut minus 7,75 derajat. Atau sama dengan 21,81 sudut 7,75. Nah, kemudian menghitung nilai arus total yaitu V dibagi dengan impedansi total. Didapatkan arus totalnya sebesar 0,229 sudut minus 7,75 ampere. Kemudian menghitung nilai arus resistor yaitu V dibagi ZR sama dengan 0,227 ampere. Kemudian menghitung nilai arus induktor yaitu sebesar 0,0375 sudut minus 90 derajat ampere. Kemudian didapatkan nilai arus kapasitor hitung sebesar 0,0066 sudut 90 derajat. Nah, didapatkan arus pada ILC yaitu adalah IL dikurangi IC atau selisih antara arus induktor dan kapasitor. Nah, didapatkan sebesar 0,0309 sudut minus 90 derajat atau dalam bentuk imajiner yaitu min J 0,0309. Kemudian persentase error pada masing-masing komponen didapat. Nah, kemudian untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel di mana arus resistansi itu konstan karena yang digunakan adalah konstan. Sementara arus induktor dan kapasitornya justru mengalami fluktuatif di mana frekuensi resonansi ini mempengaruhi daripada arus pada induktor dan kapasitor. Nah, sedangkan untuk arus L dan C selisihnya yaitu 30,9 ya untuk data pertama. Kemudian persentase errornya pada arus induktor itu jauh lebih besar, yaitu berkisar 60% sampai 70%.
Nah, untuk persentase error ini disebabkan karena alatnya kurang presisi maupun human error atau kesalahan saat pembacaan hasil pengukuran, sehingga selisih antara ukur dengan hitungnya itu cukup besar. Nah, kemudian ada arus total, di mana arus totalnya tidak beda jauh. Kemudian persen errornya juga di antara 25% sampai 35%. Nah, ini disebabkan karena kurangnya presisi alat ukur ataupun kesalahan dalam membaca hasil pengukuran. Nah, kesimpulannya adalah rangkaian seri RLC di mana frekuensi resonansinya dipengaruhi oleh induktor dan kapasitor yang digunakan. Pada frekuensi resonansi yang digunakan, yaitu FR-nya pada percobaan tadi sebesar 251,6, dia dapat nilai tegangan resistor yang paling besar maksimum dibanding dengan menggunakan nilai frekuensi yang tidak sesuai dengan frekuensi resonansi. Nah, kemudian pada rangkaian paralel RLC, di mana frekuensi resonansinya juga dipengaruhi oleh nilai induktor dan kapasitor yang digunakan. Pada frekuensi resonansi yang digunakan, yaitu pada paralel tadi 125,89, dia dapat nilai arus yang paling kecil dibanding dengan menggunakan nilai frekuensi yang tidak sesuai dengan frekuensi resonansi. Sekian dari presentasi saya pada percobaan praktikum rangkaian listrik kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari presentasi maupun kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih.